Hai semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai gugus fungsi dalam senyawa karbon. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Okza Haromatul Aula dengan NPM 050, lalu ada Anissa Ramadhani dengan NPM 033, Agung Nurdin Pratama dengan NPM 030, Rizkita Putri Nur Aulia dengan NPM 053, dan yang terakhir ada Gloria Angelin Cahyana dengan NPM 040. Pengertian gugus fungsi. Gugus fungsi adalah atom atau sekelompok atom tertentu yang terikat pada rantai karbon dalam suatu senyawa organik dan menentukan sifat fisika, sifat kimia, serta reaktivitas senyawa tersebut. Dengan adanya gugus fungsi, senyawa karbon dapat dikelompokkan ke dalam golongan tertentu, misalnya alkohol, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, amina, dan lain-lain. Beberapa contoh dari senyawa hidrokarbon, yang pertama ada alkena. Alkena ialah suatu hidrokarbon tidak jenuh yang mengandung suatu ikatan rangkap dua antara dua atom C yang berurutan. Dalam sistem IUPAC, rantai lurus alkena diberi nama sesuai dengan alkana, dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Alkena juga memiliki rumus umum, yaitu CnH2n. Lalu, sifat-sifat alkena diantaranya itu titik didih masing-masing alkena sedikit lebih rendah dibanding titik didih alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Lalu, alkena hampir tidak dapat larut dalam air, tetapi alkena larut dalam pelarut-pelarut organik, contohnya seperti lemak dan juga minyak. Sebelum menentukan senyawa dari alkena, kita perlu mengetahui gugus alkil. Contohnya, yaitu gugus alkil dari CH3. Rumus molekul CH3 itu bisa disebut metil, sedangkan rumus molekul C2H5 itu bisa disebut etil. Lalu ada C3H7 bisa disebut propil, C4H9 disebut butil, C5H11 bisa disebut pentil atau amil, C6H13 bisa disebut heksil, C7H15 disebut heptil, C8H17 disebut oktil, C9H19 disebut nonil, dan C10H21 disebut dekil. Berikutnya adalah contoh dari beberapa senyawa dari alkena, salah satunya C4H8. Bisa dinamakan suatu butena karena strukturnya memiliki ikatan rangkap dua di posisi pertama. Angka 1 di depan nama menunjukkan posisi ikatan rangkap tersebut. Sedangkan butena berasal dari nama rantai utama yang punya 4 atom karbon, yaitu butana. Tetapi untuk menentukan alkena, maka ubah akhiran ana menjadi ena seperti penjelasan sebelumnya. Senyawa hidrokarbon yang kedua adalah alkuna. Alkuna merupakan deret senyawa hidrokarbon tidak jenuh yang mengandung satu ikatan rangkap tiga di antara dua atom C yang berurutan. Lalu tata nama alkuna sama dengan alkana atau alkena. Bagian pertama menunjuk pada jumlah atom karbon, sedangkan bagian kedua adalah mengubah akhirannya menjadi una. Tetapi suku pertamanya juga mempunyai N sama dengan 2, seperti alkena. Maka rumus umum dari alkuna menjadi CnH2n-2. Lalu adapun sifat-sifat dari alkuna yaitu alkuna merupakan suatu senyawa endoterm, maka alkuna mudah meledak. Lalu alkuna juga suatu gas yang tak berwarna dan memiliki bau yang khas. Lalu yang ketiga ada asetilena adalah gas terpanas dan paling efisien dari semua gas bahan bakar. Salah satu contoh senyawa dari alkuna yaitu C4H6. Dinamakan dua butuna karena strukturnya memiliki ikatan rangkap 3 di posisi kedua. Sedangkan butuna berasal dari nama rantai utama yang mempunyai 4 atom karbon, yaitu butana.
Tetapi untuk menentukan alkuna, maka ubah ana menjadi una, seperti penjelasan sebelumnya. Lalu senyawa hidrokarbon selanjutnya ada alkana. Alkana merupakan hidrokarbon jenuh paling sederhana yang merupakan suatu deret senyawa yang memenuhi rumus umum CnH2n plus 2. Alkana juga bisa disebut sebagai parafin. Ciri-ciri alkana antara lain hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan lengkap, lalu alkana makin tinggi rantai karbon, maka titik didih makin tinggi. Alkana juga mudah larut dalam pelarut nonpolar, dan alkana yang bercabang mempunyai titik didih rendah. Beberapa rumus molekul alkana, yaitu CH4, dinamakan metana. Lalu ada C2H6 dinamakan etana, C3H8 dinamakan propana, C4H10 dinamakan butana, C5H12 dinamakan pentana, C6H14 dinamakan heksana, C7H16 dinamakan heptana, C8H18 dinamakan oktana, C9H20 dinamakan nonana, C10H22 dinamakan dekana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aldehida dan keton. Golongan aldehid disebut juga alkanal dan golongan keton disebut juga alkanon. Keduanya berisomer fungsional karena mempunyai rumus umum yang sama, CnH2nO, tetapi berbeda dengan gugus fungsinya. Aldehid merupakan hasil oksidasi alkohol. Lalu, aldehid juga disebut senyawa karbon yang mempunyai gugus karbonil yang mengikat satu atom H atau dapat ditulis dengan rangkap satu CHO. Selanjutnya, keton. Keton adalah senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsi karbonil atau dapat ditulis C rangkap 2O. Lalu untuk selanjutnya ada beberapa nama senyawa untuk aldehida. Yang pertama, metanal, etanal, propanal, butanal, dan juga pentanal. Lalu untuk selanjutnya ada beberapa contoh keton dengan nama senyawa aseton, metil etil keton, dan dietil keton. Selanjutnya kita masuk ke hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik adalah suatu senyawa yang memiliki cincin benzena yang terdiri atas 6 atom karbon dengan satu hidrogen pada setiap karbon. Dengan gambar berikut. Kondisi ini menyebabkan satu elektron tersisa sehingga membentuk ikatan ganda. Ikatan ganda pada cincin benzena tidak hanya berada pada satu posisi saja, tetapi berpindah-pindah. Karena hal tersebut, senyawa aromatik sukar didegradasi dan lebih tahan terhadap beberapa reaksi kimia. Benzena. Benzena adalah salah satu jenis senyawa aromatik yang memiliki rumus kimia C6H6 dengan struktur sebagai berikut. Jadi, penemu benzena adalah Auguste Laurent Kekule. Nah, untuk sifat-sifat benzena ini memiliki sifat karsinogenik, menimbulkan sel kanker, mudah menguap dan terbakar. Hal ini dikarenakan kadar karbon dalam senyawa benzena terbilang tinggi. Titik didihnya berada pada suhu 8 derajat Celcius dan titik lelehnya mencapai 5,5 derajat Celcius. Lalu, reaksi benzena akan menghasilkan beberapa senyawa turunan yang terbagi menjadi 3, yaitu monosubstituen, disubstituen, dan trisubstituen. Monosubstituen, kelompok ini merupakan turunan benzena dengan satu gugus fungsi yang tersubstitusi pada benzena. Contohnya toluena, fenol, anilin, asam benzoat, dan benzaldehid, yang merupakan dua gugus fungsi yang tersubstitusi pada benzena. Contohnya orto, meta, dan para. Yang terakhir ada trisubstituen. Kelompok ini merupakan 3 gugus fungsi yang tersubstitusi pada benzena. Dengan contoh berikut. Yang terakhir ada sikloalkana. Sikloalkana adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk cincin atau yang biasa disebut siklis.
Sikloalkana ini hanya mengandung ikatan CH dan ikatan tunggal CC. Biasanya si sikloalkana tersebut terdiri dari 5 atau 6 karbon, tetapi ada juga yang lebih dari 6 karbon. Nah, untuk menggambarkan sikloalkana ini biasanya menggunakan rumus poligon. Reaksi-reaksinya yang terjadi pada sikloalkana yaitu substitusi, tetapi umumnya terjadi pada sikloheksana. Sikloalkana ini juga merupakan golongan senyawa siklik. Tata cara penulisan senyawa hidrokarbon siklik yang lazim adalah dengan menggambarkan satu sistem siklis tanpa menuliskan atomnya. Jadi, untuk menggambarkan si cincinnya tersebut, hanya perlu menggambarkan bentuknya saja tanpa menuliskan unsur karbon dan hidrogennya seperti yang ada pada gambar. Berikut ini adalah penamaan pada cincin hidrokarbon. Untuk yang jumlah atom C-nya ada 3, namanya siklopropil. Jumlah atom C-nya ada 4, namanya siklobutil. Jumlah atom C-nya ada 5, yaitu siklopetil. Dan jumlah atom C-nya 6, yaitu sikloheksil. Tata nama sikloalkana. Yang pertama, gunakan nama sikloalkana sebagai induk, yaitu jika jumlah atom C pada cincin lebih banyak dibandingkan dengan jumlah atom C pada substituennya. Langsung saja ke contoh. Di sini ada jumlah atom C pada cincinnya berjumlah 6 dan jumlah atom C pada substituennya yaitu ada 4. Karena jumlah atom C pada cincin lebih banyak, maka sikloalkananya menjadi induk, sehingga namanya butil sikloheksana. Butil itu dari 4 atom yang ada pada substituennya, sedangkan sikloheksana adalah nama dari cincinnya tersebut. Nah, kalau atom di substituennya lebih banyak bagaimana? Tinggal dibalik aja kalau seperti itu. Jadi substituennya ini menjadi induk. Pada contoh di sini ada jumlah atom C pada cincin lebih sedikit daripada jumlah atom substituen, yang dimana pada cincin hanya terdapat 5 atom C dan di substituen terdapat 7 atom C, sehingga penamaannya menjadi 1 siklopentilhektana. Siklopentil itu dari cincinnya dan pentana itu dari 7 atom yang ada pada substituen. Selanjutnya adalah cara penomorannya. Cara penomoran ini didasarkan pada substituen. Jadi bagaimana caranya agar si substituen tersebut mendapatkan urutan pertama dalam penomorannya. Contohnya pada gambar nomor 1, karena senyawa hidrokarbonnya terdapat hanya pada satu titik, maka kita bisa simpulkan bahwa titik tersebutlah yang kita beri urutan pertama. Selanjutnya bebas asalkan masih sesuai dengan aturan IUPAC, yaitu arah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Sehingga pada contoh tersebut penamaannya menjadi 1,1 strip dimetil sikloheksana. 1,1 karena 2 atom C ini berada di nomor 1 dua-duanya. Dimetil itu karena kan kita tahu ya kalau 1 atom C itu metil, kalau 2 itu apa gitu kan namanya. Nah, karena ini dua-duanya itu atom C-nya 1, maka dimetil. Di itu artinya ada 2. Jadi 2 atom metil, sikloheksananya itu adalah nama dari cincinnya. Sifat fisik dari sikloalkana yaitu yang pertama, titik didih dan titik lalainya cenderung lebih tinggi daripada alkana pada umumnya. Yang kedua, tidak dapat larut dalam air. Yang ketiga, larut dalam pelarut nonpolar. Yang keempat, massa jenisnya lebih rendah daripada air. Yang kelima, baunya seperti pelarut organik. Selain itu, sifat kimia sikloalkana yaitu terdiri dari kurangnya reaktif seperti alkana, dapat mengalami pembakaran atau reaksi oksidasi.
Yang ketiga, relatif stabil terhadap asam dan basa. Yang keempat, tidak mengalami reaksi adisi seperti alkena kecuali cincinnya itu kecil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan semoga kalian semua dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye.